Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemandi Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu, dia duduk di emperan toko, beralaskan kardus kecil. Gawan masih menahan perihnya perasaan hati. Sungguh hatinya begitu sakit, menyesal percuma saja karena semua sudah terjadi. Gawan menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya. Tetapi, tangis itu tak berguna lagi karena arwah wanita yang dia perkosa tempo hari benar menuntut balas atau entah apapun itu. Jelas wanita itu benar-benar datang menghantui-nya secara berulang-ulang. Kumandang suara azan subuh menandakan malam sudah berakhir. Beberapa orang terlihat berseliweran di jalan, baik itu yang mau berdagang atau itu juga yang mau beribadah ke masjid atau langgar. Gawan menarik sepedanya. Badannya sangat lelah dan matanya mengantuk berat. Tetapi dia tetap berusaha untuk pulang ke rumahnya. Meski berat dan terseok-seokkan, dia tetap berusaha menahan matanya, meniti jalan demi jalan. Niatnya awalnya pulang ke rumah diurungkan. Dia berbelok menuju rumah Johar. Siapa tahu Johar sudah ada di rumah. Sebuah sinar kecil lampu terlihat dari luar, suara tangis bersaut dengan kokok ayam. Gawan yang ketika itu hampir kehabisan tenaga, coba menguatkan lagi ketukannya memanggil Johar. Johar, Johar. Bunyi telapak kaki terdengar mendekat. Gawan menunggu dengan penuh harap. Loh, kamu rupanya Wan. Syukurlah kamu sudah di rumah, sambut Gawan. Ada apa Wan? Pagi-pagi gini tumben. Bantu aku Har, aku selalu ditakut-takuti. Kamu ditakut-takuti siapa? Ayo duduk duluan, ada apa? Johar mengulangi pertanyaannya. Gawan menceritakan semuanya yang dia alami dari awal hingga akhir. Bagaimana dia mulai diteror, makanannya yang berubah menjadi belatung, mimpi-mimpinya yang menakutkan, seolah-olah semuanya terlihat nyata. Aku rasa ini ada kaitannya dengan pekerjaanmu di rumah sakit Wan, ucap Johar yang sebenarnya tak tahu pasti tentang perilaku fetis Gawan. Pagi itu juga, Johar membantu Gawan mencarikan beberapa kembang sebanyak 7 rupa. Johar mempelajari ilmu itu dari ayahnya yang dahulu begitu terkenal sebagai dukun kampung. Dan ilmu itu saat ini diturunkan ayahnya pada Johar, sahabat Gawan sejak kecil. Matahari mulai meninggi. Gawan masih menahan kuat-kuat kanduknya. Mereka berdua berjalan menaiki sepeda motor, mencari kembang 7 rupa untuk ritual mandi Gawan malam hari nanti. Tujuannya untuk membentengi Gawan dari gangguan makhluk halus. Sesampainya mereka di lokasi, Gawan dan Johar memilih kembang-kembang kecil sebagai syarat dan menimba air dari 7 sumur berbeda yang nanti akan dipakai untuk dia mandi. Hari mulai beranjak petang. Suara burung hantu berbunyi di ujung hutan. Berbekal lampu obor kecil, kedua orang itu menerobos ujung hutan. Langit yang hitam tanpa ada tanda binatang seolah memberi tanda bahwa langit sebentar lagi akan hujan. Masih jauh Har, 15 menit lagi kemungkinan kita sampai. Mudahan saja kita tidak salah jalan karena lama sekali sudah aku tidak kesini. Tapi aku rasa jalan ini benar saja, ucap Johar. Tangan Johar melibas rumput liar yang tumbuh di tengah jalan setapak dengan sebuah celurit rumput guna memberi tanda supaya saat pulang nanti mereka tidak tersesat. Suara gemericik air sungai begitu terdengar jelas. Suara jangkrik seperti instrumen melodi alam bersambut dengan lantunan-lantunan suara hewan liar lainnya begitu sangat berasa. Siapapun yang berada di tempat itu pasti akan merasakan ketakutan karena cukup membuat bulu kuduk merinding.
sebuah gubuk bekas lanting rumah tani di tengah hutan. Di belakang halamannya ada sumur tua. Konon, katanya dahulu sumur itu dibangun oleh pasukan kemerdekaan saat masa perang dengan Belanda. Karena dahulunya di tempat itu pernah dibangun markas para pejuang dalam menghadapi hegemoni tentara Belanda. Johar menyiapkan segala peralatan ritual, termasuk kemenyan gula pasir, kopi pahit, teh, serta kue dengan jumlah 7 macam. Tak ketinggalan jua kembang 7 rupa yang tadi siang mereka cari bersama. Setelah semua keperluan spiritual lengkap, Johar menyuruh Gawan duduk di batu besar seukuran kepala sapi. Johar membaca mantra. Gawan disiram dari kepala sampai ke seluruh badan. Bau kemenyan menyeruak seperti mengundang orang halus datang. Siraman pertama Gawan merasa biasa saja. Akan tetapi saat siraman ke-7 kalinya, Gawan merasakan nafas yang sesak. Dia merasa tempat itu begitu sangat sesak. Tiba-tiba tempat itu dipenuhi banyak manusia. Jangankan untuk bergerak, berdiri mengangkat bau saja Gawan tidak bisa. Dia merasakan dirinya terhempit di tengah-tengah kerumunan manusia asing. Satu pun tak ada yang dikenalinya. Semuanya berwajah pucat. Tak ada yang berpakaian. Dia melihat banyak sekali laki-laki dan tak ada satu pun perempuan. Tidak ada ekspresi. Semuanya dia mematung tak bergerak sama sekali. Johar! Johar! Gawan ketakutan. Dia mencoba sekuat tenaga menggerakkan badannya, mencari Johar di antara puluhan ribu manusia. Akan tetapi temannya itu tak terlihat sama sekali, kecuali ribuan orang asing yang semuanya dia membatu. Suara ayam berkokok menandakan azan subuh baru saja selesai. Gawan mencoba menggerakkan badannya yang terasa kaku dan sakit. Memperhatikan sekitarnya kosong melompong. Hanya halaman rumah kosong. Dia bergegas mencari bajunya yang tadi malam dia tinggalkan sebelum acara ritual mandi kembang 7 rupa. Gawan sedikit berlari mengikuti bekas jejak rumput yang semalam dibabat oleh Johar. Dia berlari mencari jalan pulang. Sesampainya di rumah Johar, dia mengetuk daun pintu rumah kawannya. Dia mencoba menelpon kawannya dan diangkat. Halo Wan. Har, kamu di mana? Aku tadi malam udah pulang duluan. Aku di rumah mertuaku. Semalam kamu pingsan. Tadi malam siapa banyak sekali orang mengelilingiku. Oh, itu bagian dari ritual. Berarti ritual pagar gaibmu berhasil. Oh, syukurlah, sahut Gawan. Pantas saja, malam itu dia bisa tertidur nyenyak setelah malam sehari sebelumnya dia tak bisa tidur. Malam tadi nyenyak tidurmu? Nyenyak sekali kawanku, sahutnya. Oke, aku matikan dulu ya. Lagi membantu istri mencuci baju. Pagi itu, sekitar jam setengah 9 pagi, sebuah nomor dari rumah sakit menelponnya. Ada pekerjaan untuknya. Dia disuruh ke rumah sakit selepas jam 1 siang. Gawan yang pagi itu bahagia langsung pulang ke rumahnya, bersiap mencuci baju dan makan, sembari membersihkan rumahnya yang sudah sehari semalam tadi jenguk. Siang itu gang jalan tempat dia pulang terlihat ramai sekali orang berkumpul. Bendera hijau tanda perkumpulan fardu kifayah dikibarkan, menandakan adanya keluarga muslim yang sedang meninggal dunia. Gawan yang kenal betul dengan penghuni rumah itu segera turun dari sepedanya, mencari tahu siapakah gerangan yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Gawan mencari tahu pada penduduk sekitar yang sedang berkumpul. Suaminya Ibu Luna, Pak, meninggal kecelakaan. Mobil CPO-nya terguling di jurang dan beliau kabarnya meninggal di tempat. Gawan yang jauh dari ajaran agama, mendengar saudara sesama muslim meninggal, dia bertindak biasa saja, tanpa mengucapkan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gawan masuk ke dalam rumah Ibu Luna, melihat wanita yang sering memberinya sayur masak dan ikan itu sedang menangis histeris. Tak terima suaminya pergi meninggalkannya terlalu cepat. Gawan yang merasa punya hutang budi pada keluarga itu membatalkan panggilan kerjanya di rumah sakit dengan alasan ada tetangganya yang sedang meninggal dunia. Waduh Pak, kalau Bapak nggak bisa siang, nggak apa-apa deh Pak. Dikerjain malam atau sore. Mayat itu sudah 8 hari di lemari pendingin mayat.
Kalau kelamaan, nanti mayatnya keburu busuk sebelum dikubur. Ya sudah, tunggu saja. Begitu saya selesai, saya langsung ke sana. Pekerjaan memandikan mayat sesungguhnya pekerjaan dengan lapangan kerja yang sangat menjanjikan. Hasilnya pun juga tidak main-main. Kawan saja kalau lagi beruntung bisa saja semua job dia ambil. Tiap bulan dia bisa mengantongi uang lebih dari 4 juta rupiah dari pekerjaan itu. Untuk budaya orang Indonesia, memandikan mayat itu masih berkaitan erat dengan kisah mistis dan horor. Apalagi mayat yang meninggal karena korban kecelakaan atau pembunuhan. Maka tak jarang perempuan ada yang mau mengambil pekerjaan sebagai pemandi mayat. Maka dari itu pekerjaan ini lebih banyak ditangani oleh laki-laki. Dan tak heran kadang mayat wanita dimandikan oleh mereka kaum laki-laki. Sehingga tidak ada batasan seperti yang diajarkan oleh agama, di mana mayat wanita wajib dimandikan oleh sesama wanita ataupun suami atau mahramnya. Gawan ketika itu mendapat bagian sebagai tukang mandi jenazah suami Ibu Luna di dalam sebuah bilik yang dibikin darurat, berdinding terpal bekas dan seng bekas. Di atas meja sudah tersusun 4 buah batang pohon pisang sebagai penyangga tubuh jenazah agar lebih mudah saat memandikannya. Di bilik itu bersiap 4 orang. 1 orang ustadz pembimbing, 2 orang wakil keluarga, dan 1 orangnya lagi Gawan sendiri. Setelah selesai didoakan, jenazah lalu diguyur air dari kepala dahulu sampai ke ujung kaki. Semua dilakukan sesuai dengan standar sunnah dalam agama, berbeda jauh dengan praktek yang dilakukan Gawan di rumah sakit. Tidak ada doa, tidak ada adab, hanya membersihkan saja tanpa memperlakukan mayat dengan baik. Selesai dimandikan, jenazah lalu dibawa ke masjid untuk disolatkan. Selesai sholat barulah si jenazah digiring untuk dibawa ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhir manusia. Setelah semua selesai, Gawan langsung berangkat ke rumah sakit, oleh karena adanya pekerjaan urgen yang harus dia kerjakan. Sesampainya di rumah sakit, dia berpapasan dengan Mulisa, wanita cantik berumur 31 tahun. Wanita idaman Gawan. Saat melihat Mulisa, jantungnya menjadi bergedup-gedup. Rasa suka yang dalam serta cinta yang tak terukur membuat Gawan selalu menghayalkan tentang Mulisa. Mayat yang dikeluarkan dari pendingin dibawa ke ruang mayat. Mayat yang 8 hari lalu dia mandikan itu kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi. Kepalanya sudah dikunduli. Jenazah itu dianggap mati tak wajar dan aneh. Oleh karena itu sudah berhari-hari tidak ada keluarga atau siapapun menjemput si jenazah. Pihak rumah sakit memutuskan melakukan otopsi oleh bagian forensik guna melakukan pemeriksaan eksternal maupun internal, di mana mayat itu sekarang tidak utuh lagi seperti dulu. Terlihat sebuah jahitan bekas sayatan panjang yang membelah dari atas bahu sampai ke pinggul. Dan di bagian tengkorak kepala juga terlihat bekas sayatan yang sudah dijahit. Rupanya, tempurung kepalanya sudah dibelah untuk melihat kondisi dalam otak si mayat. Gawan harus memakai masker lapis 3 dengan sarung tangan yang dilapisi 2. Aroma bau jenazah itu luar biasa amis dan tak sedap. Gawan menyiramkan air, membersihkan seluruh tubuh jenazah. Minyak wangi dioleskan penuh pada seluruh bagian badan. Mayat pun lalu dibungkus dengan kain kafan 2 lapis sesuai standar. Lalu mayat diangkat dan ditaruh dalam peti mati agar segera dikuburkan oleh pihak rumah sakit. Setelah semua pekerjaannya selesai, Gawan pun kembali pulang ke rumah, mengikuti acara tahlilan tetangganya. Malam itu seperti biasa, Gawan memasang minyak wangi pada gulingnya. Minyak wangi yang sama seperti yang sering dipakai oleh Mulisa, dan berharap dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus. Tepat jam 1 malam, Gawan terbangun. Suara yang sangat nyaring seperti lemparan batu besar terdengar menghantam atap rumahnya. Dia pun keluar dari rumah, memastikan apa yang sedang terjadi malam itu. Dengan menggunakan senter kecilnya, dia memutari rumah, namun Gawan tidak melihat apapun. Entah itu binatang atau kucing. Dalam hatinya berpikir siapa yang iseng di tengah malam melempar batu di atap rumah kontrakannya. Rumah Gawan hanya beratapkan seng, sehingga kecil saja sebuah lemparan akan terdengar kencang.
Apalagi di tengah malam buta seperti ini. Saat kembali dari luar, Gawan merasa ingin sekali buang air kecil. Saat di kamar kecil, dia dibikin kaget setengah mati. Kemaluannya yang selama ini tidak apa-apa terlihat menetes nanah kental bersamaan dengan air kencing yang keluar. Sakit jangan ditanya. Gawan sampai berteriak menahan perih yang tiada tara. Sakitnya sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai badannya meringkuk saking kuatnya menahan perih yang keluar dari air kencingnya. Dalam mitologi Yunani, dikisahkan ada seorang pemuda bernama Dimoetes yang jatuh cinta dengan seorang mayat wanita paling cantik yang pernah ditemuinya dahulu. Konon, cerita ketika wanita itu mati, dia memutuskan untuk menculik mayat dari kuburnya. Dia mendandani mayat itu, memberi minyak wangi serta memakaikan gaun yang bagus, dan memoles bibir si mayat wanita dengan lipstik sehingga mayat terlihat cantik dan bugar. Kasus itu menjadi dokumenter pertama dalam dunia. Orang-orang yang menderita penyakit seperti itu disebut pengidap penyakit neuropolia. Apa yang dilakukan oleh Diomedes sangat mirip seperti yang dilakukan oleh Gawan. Dia sangat tertarik kepada mayat wanita. Bahkan ketertarikannya sudah bisa dirasakan sejak 1 tahun terakhir. Akibat seringnya dia memandikan jenazah wanita tanpa dikontrol dan diawasi oleh bagian rumah sakit tempat dia bekerja, sehingga membuka peluangnya untuk melakukan tindakan bejat itu berulang-ulang kali. Kecenderungan menyukai berhubungan seks dengan mayat disebut sebagai nekrofilia. Penyakit ini tergolong serius dan dapat merusak mental seorang pelakunya. Pelaku bisa menjadi ganas dan tak terkendali. Gawan duduk di antrian pertama. Dia sedang berada di lokasi praktek spesialis dokter kelamin. Dia sudah antri lebih dulu dari jam 3 sore. Bapak Gawan Suherman, antrian nomor 1 silakan masuk. Seorang perawat asisten dari dokter kelamin memanggil namanya di urutan pertama. Saat memasuki ruangan, Gawan merasa semua mata tertuju ke arahnya. Di ruangan itu sendiri ada 15 orang yang sama dengannya menunggu antrian berobat. Gawan masuk ke ruang praktek. Seorang dokter melempar senyum ke arahnya, menanyakan nama, umur, serta golongan darah. Tak lupa tekanan darahnya juga diperiksa. Setelah melewati pemeriksaan, dokter akhirnya menyuntikkannya dan memberikan beberapa obat untuk proses pemulihan Gawan di rumah. Dokter itu meyakinkan Gawan bahwa penyakitnya akan sembuh dalam waktu seminggu sampai 10 harian. Masa-masa pemulihan penyakit, Gawan masih beraktivitas seperti biasa. Pulang pergi rumah sakit, bekerja memandikan jenazah seperti yang biasa dia lakukan di kesehariannya. Hanya saja sudah lebih dari 11 hari masih belum ada jenazah wanita yang dia mandikan. Sebagai orang normal, Gawan memiliki kelainan seksual yang aneh. Dia begitu sangat tertarik dengan lawan jenis yang sudah tidak bernyawa. Kadang jika dia sudah tak tahan menahan nafsunya, dia akan mendatangi tempat pelacuran. Dia akan mengajak tidur wanita penghibur. Gawan akan mengencani si wanita penghibur saat wanita itu tertidur pulas. Sebelum Gawan melakukan aksinya, dia memberi obat penenang terlebih dahulu yang dia selipkan kadang di minuman ataupun makanan. Setelah pasangannya tertidur pulas, Gawan pun melakukan aksinya dengan melucuti semua pakaian si wanita. Kemudian, dia merias wajah si wanita menjadi pucat seperti mayat. Ketika dia melihat riasannya sempurna, Gawan pun mulai merasakan getaran dari gairah hasrat seksualnya. Sungguh kejadian yang dia lakukan di rumah sakit bulan lalu membuat dia selalu merasa ketagihan. Hasrat seksualnya meledak-ledak tak karuan. Kadang, Gawan tak bisa tak tidur semalam hanya memikirkan seseorang yang sudah mati dan dia setubuhi, termasuk Mulisa, wanita pujaan hatinya. Beberapa hari ini, Gawan selalu memperhatikan tetangganya, seorang wanita yang sering dipanggilnya Ibu Luna. Tiap pagi dan sore hari di balik jendelanya, Gawan selalu mengintip kebiasaan Luna. Baik itu saat Ibu Luna mengepel lantai, mencuci, dan menjemur pakaian ataupun menyapu halaman. Kadang, tersirat pikiran nakalnya ingin menggoda Luna.
Hanya saja dia mengurungkan niatnya. Dia masih menyimpan rasa segan dan malu. Gawan pun beberapa hari ini sering mencuri pakaian dalam Luna di jemuran, dengan tujuan semata-mata hanya ingin memuaskan hasrat mesumnya yang semakin menjadi-jadi. Tepat 11 hari setelah kematian suami Ibu Luna, wanita berumur 39 tahun yang berbadan tambun itu masih terlihat cantik dan segar meski usianya sudah tidak muda lagi. Rumahnya berhadapan langsung dengan rumah Gawan. Sisi sebelah kanan rumah Ibu Luna masih rimbun dikelilingi oleh rumput-rumput dan tumbuhan liar. Kamar mandi Ibu Luna terpisah dengan bangunan utama rumah, berada di depan lebih maju 2 meter dari depan rumah. Setelah hari ke-7 memperingati meninggalnya mendiang, suami rumah Ibu Luna kembali sepi. Memang dulunya Ibu Luna hanya hidup berdua dengan suaminya tanpa memiliki anak. Malam itu, Gawan memerhatikan rumah Ibu Luna. Biasanya jam 11 atau 12 malam Ibu Luna sering keluar rumah. Dia menuju kamar mandi di depan rumah untuk buang air kecil ataupun air besar. Hampir 1 jam, Gawan terdiam memandangi rumah tetangganya. Dia menunggu Ibu Luna, namun wanita itu tak kunjung keluar. Dia memperhatikan kondisi sekitar lingkungannya kosong. Memang jarak rumah tetangganya berjauhan. Gawan merasa punya kesempatan banyak untuk mendekati wanita itu. Jam 12 malam lewat 12 menit. Lampu ruang tamu Ibu Luna terlihat menyala. Bunyi gagang pintu terdengar memutar kunci. Gawan pun bergegas keluar. Dia menunggu Luna sampai masuk kamar kecil. Saat Luna sudah masuk ke dalam WC, Gawan pun mendatanginya dengan menunggu persis di depan pintu yang sedang tertutup. Gawan membawa 1 kayu besar seukuran lengan orang dewasa, lengkap bersama kain penutup wajah agar wajahnya tidak dikenali. Dari dalam bilik WC, terdengar siraman gayung menyiram sisa air dalam kloset jongkok, menandakan hajat Ibu Luna yang baru saja selesai. Gawan bersiap dengan pentungannya saat pintu terbuka. Hampir saja Luna berteriak histeris. Gawan yang sempat dibuat kaget mendorong Luna ke belakang. Luna terjatuh dan kepalanya persis menghantam sisi bak air. Kepala Ibu Luna mengalami luka sobek. Gawan yang melihat kondisi itu segera menutup wajah Luna dengan kain. Luna dibuatnya menjadi sulit bernafas. Akan tetapi tubuh Luna yang besar membuat Gawan kewalahan menahan perawanannya. Sekuat-kuatnya tenaga wanita tetap saja kalah oleh tenaga laki-laki. Setelah tidak ada perlawanan, Gawan mengendorkan tekanan tangannya di wajah Luna. Dia memastikan bahwa Luna sudah kehabisan nafas. Jantung Gawan bergedup kencang. Melihatnya kondisi di sekitar masih sunyi. Gawan memastikan lampu bilik WC hanya bermodal pantulan cahaya dari pintu depan. Gawan pun memulai aksinya bejatnya hingga 2 kali. Setelah menyelesaikan aksinya, Gawan mencari cara untuk menghilangkan jejak. Dia menyiramkan air ke tubuh Luna dan membersihkan sisa-sisa spermanya sampai bersih. Gawan dengan sengaja menghidupkan air keran supaya air meluber sampai keluar, sehingga kematian Luna terkesan akibat jatuh dan kepalanya mengalami benturan bibir tembok bak mandi. Keesokan harinya, orang-orang mulai ramai berkumpul di pelataran rumah Ibu Luna. Setiap subuh, seorang ibu penjual kue basah selalu menyempatkan singgah di rumah Ibu Luna. Subuh itu, si penjual kue merasa ada sesuatu yang aneh karena di kamar mandi terdengar bunyi air keran yang tak dimatikan. Airnya sampai meluber hingga ke tengah jalan. Si penjual kue yang merasa penasaran mencoba menyelidiki sumber air di kamar mandi. Saat itu ia melihat sesosok wanita sedang terlentang di lantai kamar mandi, sedangkan wajahnya dari atas tersiram air. Betapa terkejutnya si penjual kue. Wanita itu adalah Luna, pelanggannya, dan dia pun menjerit histeris. Orang-orang yang mendengar cerita itu segera berdatangan mencari sumber suara. Mereka yang melihat memastikan bahwa wanita yang meninggal itu adalah Luna. Beberapa warga langsung melaporkannya kepada ketua RT bahwa salah satu warganya ada yang meninggal dunia. Suara tawa masjid dibunyikan. Berita duka langsung disampaikan.
Warga terkejut mendengar nama Luna Sari binti Supranda telah meninggal. Yang mengenal Ibu Luna langsung kaget, sebab semalam mereka semua sedang berkumpul di acara arisan dan beliau masih sehat-sehat saja. Pak Gawan, Pak Gawan, Pak Gawan. Sebuah panggilan nyaring bersama bunyi diketoknya pintu membangunkan Gawan di pagi buta. Dua orang laki-laki berbaju batik dengan kopiah hitam memanggil Gawan yang ketika itu masih tertidur nyenyak. "Siapa?" balas Gawan menyauti dari kamarnya. "Pak, Ibu Luna habis umur, Pak." "Luna siapa?" Pura-pura tak tahu, sedangkan jantungnya berdetak was-was dan khawatir akan tindakannya semalam diketahui orang. "Luna Sari loh, Pak, tonggonya sampean." Segera Gawan bertindak biasa, dia pura-pura kaget saat Pak RT memberikan informasi tentang kematian Luna. "Ada apa?" ucap Gawan ketika itu. Dia pura-pura tidak tahu. "Loh, Ibu Luna kenapa?" "Meninggal, Pak, jatuh terpeleset di kamar mandi." Gawan bergegas mendekati kerumunan warga yang masih berkumpul di hadapan rumahnya. "Meninggal kenapa?" Gawan mengulangi lagi pertanyaannya kepada warga lain. Seorang wanita kerabat Luna membalas pertanyaan Gawan. "Meninggal, Pak, terpeleset di kamar mandi." Gawan bergegas maju melewati kerumunan orang banyak yang berkumpul mendekati objek yang sedang menjadi tontonan warga. "Ya ampun Luna, kenapa nasibmu seperti ini? Baru saja suaminya meninggal dunia, sekarang dia menyusul suaminya." Suara tangis haru dari tetangga serta kerabat dan kawannya terdengar. Bisik-bisik antara warga saling tanya saat melihat kondisi Luna dalam posisi setengah telanjang, yang kini badannya sudah ditutupi dengan kain. Beberapa orang bapak-bapak termasuk Gawan membopong badan Ibu Luna yang sudah tidak lagi berdaya. Sepertinya dia jatuh ke arah belakang dengan posisi kepala menghadap pinggiran bibir bak mandi. Gawan berucap untuk menguatkan dugaan warga tentang kematian Luna akibat terjatuh, sambil membenarkan kain penutup tubuh Luna yang tertarik ke atas hingga memperlihatkan celana dalam Luna. Pagi itu, para warga bersama RT dan RW setempat sedang bermusyawarah tentang Ibu Luna. Apakah langsung dimakamkan sebagaimana mestinya atau lapor polisi dulu? Apa perlu mayatnya divisum? Mengingat kematiannya masih terlihat wajar. Dugaan kuat diakibatkan terjatuh di kamar mandi yang licin. Para warga akhirnya sepakat untuk tidak membawa jenazah Luna untuk divisum. Kematiannya masih dalam batas wajar. Sehingga hari itu beberapa anggota Fardu Kifayah bergotong royong menyiapkan pemakaman serta menggali lubang makam. Para ibu-ibu juga bergotong royong menyiapkan prosesi pemandian, dan sebagian lagi memulai kesibukan di dapur untuk mentahlilkan jenazah. "Kasihan ya, rupanya Luna gak mau jadi janda lama-lama. Dia juga menyusul suaminya," ucap menggali kubur, yang saat itu ada 3 orang yang sedang menggali tanah dengan sekop. "Mungkin Luna kangen suaminya, atau dia kaget sampai jatuh dan dijemput suaminya. Biasanya sehabis 7 hari kan si arwah pamitan sama keluarga terdekat." "Loh, tapi ini sudah hari 11 loh," penggali kubur lainnya menimpali. "Wah, berarti suami Bu Luna datang pamitannya lambat," celetuk yang lainnya bercanda. "Wah, kamu Bron, uang mati lo dijadiin guyonan," tegur salah satu orang yang ketika itu turut juga menggali makam. Tepat sesudah azan zuhur, semua prosesi memandikan mayat selesai. Sampai menggali kubur, memasang kain kafan selesai semua. Akhirnya jenazah Luna pun digiring dan dimasukkan ke dalam lubang pemakaman untuk disemayamkan selama-lamanya. Kematian Luna benar-benar meninggalkan kisah sedih. Sepasang suami istri yang meninggal dalam waktu yang berdekatan. Malamnya dimulailah tahlilan di hari pertama. Seluruh warga berkumpul kecuali beberapa orang yang sengaja memang tidak ikut acara tahlilan. Padahal saat prosesi pemakaman dan lain-lain mereka paling getol membantu. Oleh karena satu alasan mereka tidak mengadakan tahlilan atau makan-makan di rumah keluarga yang sedang berduka. Gawan yang ketika itu ikut tahlilan bertindak seperti biasa.
Dia berperilaku layaknya orang yang tak bersalah. Sampai malamnya, acara semua selesai dan semua warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Malam itu, Gawan terlihat gelisah, pikirannya meracau lagi. Dia membayangkan perilakunya pada Luna ketika itu. Dilihat jam dindingnya sudah jam 12 malam. Gawan membuka pintu depan rumahnya. Dipandanginya rumah Luna yang tak lagi berpenghuni sambil memperhatikan lingkungan sekitar yang sudah sepi senyap. Pikirannya membayangkan tubuh Luna semalam. Betapa dia sangat bernafsu saat melihat mayat Luna. Ingin rasanya dia mencicipi lagi tubuh Luna. Tapi apa daya, mayat Luna sudah terkubur dalam tanah. Malam itu hari menjadi gerimis. Gawan menjadi sangat gelisah. Tubuhnya bereaksi bergairah apalagi saat dia ingat mengangkat tubuh Luna dari kamar mandi dengan tubuh setengah telanjang. Malam itu, Gawan pun bertindak nekat. Diambilnya sekop, diikatnya pada batang sepeda ontel kesayangannya. Dia pun malam itu keluar rumah menuju area pemakaman. Sebuah makam seluas 1 hektar berada sekitar setengah kilometer dari lingkungan penduduk. Lokasi makam yang berada di pinggir hutan seakan jadi tempat yang nyaman bagi Gawan untuk melakukan aksinya. Malam itu dengan bermodal lampu lentera berwarna biru tua dengan sumbu kain yang dilindungi oleh kaca tipis, membuat lampu itu menjadi aman dari hujan gerimis dan angin malam yang lumayan kencang. Gawan menggali dengan penuh semangat, walau sampai berpeluh-peluh keringatnya bercucuran bersamaan air hujan yang menghantam tubuhnya bertubi-tubi. Tetap saja dia tidak pedulikan. Beruntung tanah bekas galian siang tadi masih lunak dan belum padat sehingga tak menyulitkan pekerjaannya. Dengan semangat dan perasaan yang menggebu-gebu, Gawan terus menggali. Pikirannya sudah dipenuhi oleh bisikan setan. Dia sudah tak takut lagi dengan suasana horor dan mengerikan di komplek pemakaman. Dia seperti memiliki kekuatan yang ekstra bahkan jika harus semalaman melakukannya. Di pikiran Gawan hanya satu. Dia ingin segera bisa melampiaskan nafsunya dengan segera. Nafsu yang tak biasa, nafsu yang hanya bereaksi saat melihat atau menghayalkan tubuh seorang mayat. Bagi seorang pengidap nekrofilia atau nekrofilia seperti Gawan, adalah bentuk perilaku seksual menyimpang yang ditandai oleh hasrat yang selalu ingin untuk berhubungan seks dengan mayat. Hasrat Gawan sangat kuat dan sangat sering menghampirinya. Seorang pengidap nekrofilia sepertinya akan sangat terangsang oleh fantasi bila ada kontak seksual langsung dengan orang yang sudah meninggal. Beberapa nekrofil, sebutan bagi penderita nekrofilia, bisa menemukan kenikmatan seksual dari hal yang sederhana, seperti saat mereka berada di dekat mayat. Kadang bila berada dalam kondisi berhasrat, dia bisa berimajinasi menginginkan kontak seksual langsung dengan orang yang sudah mati. Baik itu lewat penetrasi berhubungan badan secara langsung, baik itu oral atau anal. Atau bisa juga melakukan onani di hadapan mayat seperti yang sering dilakukan oleh Gawan. Sebuah kain putih yang membungkus badan Luna sudah mulai terlihat. Kayu-kayu kecil yang disusun membentuk rongga diangkatnya satu persatu. Dengan susah payah Gawan menaikkan tubuh Luna yang tambun dengan bermacam cara. Akhirnya dia pun berhasil menaikkan jasad Luna di atas tanah. Gawan ingin membersihkan tubuh Luna dengan menggunakan air. Dilihatnya di sekeliling tiada sumber air kecuali air sungai kecil yang berada di ujung makam. Maka Gawan pun menyeret badan Luna mendekati bibir sungai dan menyiramnya dengan air hingga tubuh Luna bersih. Tak ada lagi tanah becek yang menempel. Gawan membuka kain bekas kafan. Diperhatikannya wajah Luna pucat pasi. Gawan pun memulai lagi aksi bejatnya. Dengan sangat biadab malam itu dia menyetubuhi mayat yang sudah berumur 1 hari secara berulang-ulang. Pikiran iblisnya sungguh benar-benar merusak pikirannya. Dia sudah tak lagi memikirkan takut ataupun kasihan melihat jenazah yang dia setubuhi pada malam itu. Setelah puas melakukan aksinya, Gawan pun pulang dengan penuh bahagia sembari mengisap rokok cerutu favoritnya. Dia bernyanyi-nyanyi tembang Jawa kuno sepanjang jalan. Dia sangat bahagia. Suasana hatinya menjadi nyaman.
Sungguh tak bisa digambarkan betapa bahagianya dia dengan bajunya yang penuh dengan kotoran tanah liat. Walau rintik hujan gerimis tipis mengantarnya sepanjang jalan, membimbing pada imajinasi buta yang tinggi, dia seperti mendapatkan seluruh kebahagiaan dunia yang tak bisa dinilai dengan apapun, baik itu uang dan harta. Belum pernah dia merasakan kebahagiaan yang amat sangat seperti malam ini. Dia ingin melakukan ini sepanjang malam. Dia ingin melakukan ini sepanjang hari. Dia ingin seperti ini seumur hidupnya. Indah, indah dan sangat indah. Kantor polisi didatangi 4 orang warga. Mereka melaporkan sebuah kejadian aneh di pagi hari tadi. Polisi yang mendapat laporan dari warga bahwa telah didapati sebuah kuburan yang dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, dan mayatnya ditarik lalu dibawa ke pinggir sungai. Tujuannya belum jelas, dengan kondisi mayat masih utuh. Dari kepolisian diutus 2 orang wanita angkatan muda, penyelidik dari kepolisian sebagai pemimpin, dengan didampingi oleh 5 orang lainnya untuk membantu proses penyelidikan. Mengingat urgennya tugas ini, mereka turun langsung ke lapangan. Apa yang terjadi saat ini adalah kasus yang tergolong baru di kota Sampit. Kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. 2 orang penyelidik itu ke lokasi pemakaman. Mereka mencari bukti demi bukti yang mungkin saja masih tertinggal. Tidak ada apapun yang tertinggal, kecuali bekas jejak kaki tidak bersandal. Hanya saja jejak kaki itu juga terlihat mulai memudar akibat hujan deras tadi malam. Sedangkan mayat si wanita masih dibiarkan di tanah belum dievakuasi. Di sekitar area pemakaman dipenuhi oleh warga yang berdesakan ingin melihat proses penyelidikan. Java, menurutmu ada sesuatu yang bisa ditarik dari kasus ini? Menggeleng Safa. Sulit untuk menganalisanya, tidak ada bukti apapun yang tertinggal. Sebuah garis polisi lain dibuat mengelilingi lokasi. Warga berbondong-bondong datang. Mereka penasaran apa tujuan dari pelaku sehingga mengeluarkan mayat yang sudah dikuburkan itu. Pagi sekali, Gawan berangkat menuju rumah sakit. Malam tadi dia mendapat panggilan telepon dari Mira, operator rumah sakit. Ada mayat yang akan dimandikan. Dengan menggunakan sepeda ontelnya, Gawan berangkat. Dia beruntung. Penyakit raja singanya baru saja sembuh 4 hari yang lalu, sehingga tidak mengganggu aktivitasnya bekerja. Sesampainya di kamar mayat, sudah ada 2 jenazah suami istri, berumur kurang lebih 50 tahunan. 2 jenazah itu adalah korban tabrak lari. Beruntung ada identitas yang mereka bawa, berupa KTP dalam dompet yang saat ini sudah disita pihak kepolisian untuk menghubungi kerabat korban kecelakaan. Melihat kondisi keluarganya yang tidak lagi sempurna, keluarga meminta pihak rumah sakit saja yang memandikan jenazah. Menghindari kesulitan saat dimandikan di rumah, khawatir akan ada anggota keluarga yang tidak tahan pada kondisi kedua jenazah. Memang kondisi tubuh mereka yang sangat memprihatinkan dan juga sungguh mengenaskan. Si suami dengan kondisi wajah yang pecah dan terkoyak di bagian kulit kepala. Tempurung kepalanya menyembul keluar. Daun telinga sobek, sedangkan sisi sebelahnya hilang, hancur digerus aspal. Bola matanya yang sudah bergantung dan keluar dari rangka tengkorak. Sang istri kondisinya tidak kalah mengerikan. Dari tangannya sampai terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kaki kiri terlepas dari tubuhnya. Bagian mata juga hampir sama seperti si suami yang hampir melotot hampir keluar. Bau amis jangan ditanya. Hanya orang yang sudah terbiasa menghadapi seperti ini saja yang tahan berhadap bau manusia yang sudah meninggal dalam keadaan tubuh tak utuh. Bagian otak di kepala adalah sumber terkuat bau amis tak sedap. Menurut info yang didapat dari perawat, kedua orang itu menaiki sepeda motor ingin berangkat memancing. Saat korban ditemukan, ada beberapa peralatan mancing di samping mereka. Sebelum mematikan mereka, Gawan seperti biasa memeriksa semua kondisi jenazah. Tangannya mulai meraba-raba mencari-cari barang berharga atau perhiasan yang masih menempel pada tubuh korban. Di jaket dalam laki-laki, dia menemukan jumlah uang. Tak banyak,
hanya 90.000 dengan pecahan 2 ribuan saja. Di kantong sang istri, Gawan tidak menemukan uang, akan tetapi ada anting emas dan cincin emas yang masih melekat pada tubuh perempuan itu. Selesai melucuti barang-barang berharga milik korban, Gawan lalu merobek baju-baju milik jenazah untuk segera dibersihkan. Ketika semua sudah dilucutinya, dia pun mendorong kereta 2 jenazah itu ke ruang pemandian. Dia mengguyur air menggunakan selang. Nampak darah kering mulai basah dan membasahi lantai. Warna merah darah begitu dominan dan mencolok di lantai pemandian. Sayangnya kondisinya kayak gitu. Kalau enggak, dapat bonus lagi, gumamnya. Usai mengguyur jenazah dengan air, Gawan mengambil sabun cair khusus untuk memandikan jenazah. Dia poles semua tubuh jenazah sampai bersih dan wangi. Tak luput juga bagian rambutnya yang mengental akibat sisa-sisa darah yang masih melekat. Dia beri sampo agar menjadi bersih dan harum. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.